Assalamualaikum guys, perkenalkan aku Najla Utami Lubis. Nah, di video ini aku bakal jelasin beberapa materi tentang proses pembuatan surat gugatan dan permohonan. Nah, jadi di dalam video ini bakal ada beberapa poin yang sudah ditentukan untuk dijelaskan. Jadi stay tune ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian gugatan dan permohonan. Apa sih itu gugatan dan permohonan? Nah, gugatan itu adalah suatu tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Nah, biasanya di gugatan ini terdapat dua pihak, yaitu si penggugat dan tergugat. Beberapa contoh perkara dalam hal gugatan yaitu ada cerai, sengketa tanah, dan juga hutang piutang. Nah, sedangkan permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini, maksudnya tidak ada perselisihan, yang mana bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Beberapa contoh perkara permohonan yaitu warisan dan hak asuh anak. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu isi surat gugatan dan permohonan. Nah, di sini isi surat gugatan dan permohonan itu sama isinya. Yang pertama terdapat identitas para pihak, yang mana biasanya berisi nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lainnya. Yang kedua terdapat posita. Posita itu adalah dasar-dasar atau alasan-alasan seseorang mengajukan gugatan atau permohonan. Nah, yang ketiga itu petitum. Petitum itu adalah apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon untuk diputuskan oleh pengadilan. Materi yang ketiga yaitu gugatan tertulis dan lisan. Gugatan tertulis adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan dalam bentuk surat. Sedangkan gugatan lisan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan dengan menyampaikan secara verbal melalui ucapan tanpa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, bagaimana agar gugatan tersebut tercatat di pengadilan? Seseorang yang mengajukan gugatan tersebut bisa datang ke pengadilan dan menyampaikan gugatan tersebut secara lisan kepada ketua pengadilan. Dengan begitu, ketua pengadilan atau orang yang ditunjuk akan mencatat tuntutan tersebut. Materi keempat yaitu penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Tuntutan juga bisa satu atau lebih dalam satu gugatan. Nah, jika tuntutannya lebih dari satu, maka terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Nah, kumulasi subjektif terjadi ketika para pihak terdiri dari lebih dari satu orang, dengan syarat adanya hubungan erat antara subjek. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan tanpa syarat hubungan erat. Namun, ada tiga hal yang tidak diperbolehkan dalam kumulasi objektif. Yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan. Yang kedua, demikian pula apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Yang ketiga, gugatan tentang bezin atau penguasaan tidak diperbolehkan diajukan bersama dengan tuntutan tentang eigendom atau hak milik dalam satu gugatan. Materi yang kelima yaitu perubahan gugatan. Perubahan gugatan adalah tindakan penggugat untuk memperbaiki, menambah, atau mengurangi isi gugatan di pengadilan. Tujuannya adalah menyesuaikan gugatan dengan fakta atau hukum yang berkembang. Penggugat dapat mengubah gugatan selama persidangan masih berlangsung tanpa menghambat prosesnya. Materi yang keenam yaitu pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan adalah langkah yang diambil penggugat untuk menarik kembali tuntutannya di pengadilan. Yang pertama, pencabutan bisa dilakukan sebelum persidangan dimulai atau sebelum tergugat memberikan jawaban. Gugatan dapat diajukan kembali.
Yang kedua, jika pencabutan terjadi di dalam persidangan, jika tergugat setuju, putusan final berdasarkan kesepakatan di depan hakim, gugatan tidak dapat diajukan kembali. Dan jika tergugat menolak, proses akan diajukan dan pencabutan akan ditolak oleh majelis hakim. Materi yang terakhir adalah macam-macam gugatan. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Yang berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu gugatan permohonan atau volunteer dan gugatan contentious. Gugatan volunteer adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, sedangkan gugatan contentious adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Yang kedua ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bentuk lisan, dan gugatan lisan itu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan dengan menyampaikan secara verbal atau melalui ucapan tanpa menuangkannya dalam bentuk tertulis. Sedangkan yang kedua, bentuk tulisan. Gugatan tertulis adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan dalam bentuk surat. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, di menit-menit sebelumnya saya udah jelaskan tentang permohonan, gugatan, gugatan dalam bentuk tulisan, dan juga gugatan dalam bentuk lisan. Oke, segitu aja penjelasan materi diri aku. Semoga mudah dipahami oleh kalian yang menonton. Thanks for watching. See you and bye-bye.